Shalom. Judul renungan kita pada hari ini November 4, 2022 adalah Tetapi Yunus melarikan diri. Bangunlah, pergilah ke Niniwi, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus 1 ayat 2-3. Apabila saya mengajar subjek tentang halangan dalam pekerjaan penginjilan, saya sering bermula dengan mengatakan bahwa halangan dalaman untuk menyebarkan Injil seringkali lebih tinggi daripada halangan luaran. Maksudnya, halangan dalaman yang harus diatasi oleh anggota gereja dalam diri mereka sendiri seringkali lebih tinggi daripada halangan kejahilan dan pemberontakan yang harus dihadapi oleh orang yang tidak percaya. Kes pertama yang ditonjolkan ialah kisah tentang Yunus. Apabila Tuhan memberitahu Yunus untuk pergi berkhotbah kepada orang-orang Syria, nabi itu tidak melompat-lompat kegembiraan apabila dia menjadi membalik kepada musuh Israel yang dibenci. Daripada mentaati Tuhan dan pergi ke Niniwi untuk memberitakan message pertobatan, nabi itu membayar tambang kapal laut untuk membawa dia ke arah yang bertentangan. Yunus bersiap untuk melarikan diri. Setelah Yunus bertobat dalam perut ikan besar, dia pergi ke Niniwi dan mula memberitakan message tentang jam penghakiman. Perhatikan perbezaan antara Yunus apabila menerima firman Tuhan dengan orang-orang Niniwi. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwi akan ditunggang balikan. Orang Niniwi percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Yunus 3 ayat 4 dan 5. Berbeza dengan Yunus yang melarikan diri sejak hari pertama, seluruh kota itu, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengumumkan untuk berpuasa dan mereka bertindak balas dengan kerendahan hati akan firman Tuhan. Malah raja sendiri pun bertobat dengan mengenakan kain kabung dan menunjukkan penerimaan yang jauh lebih mudah daripada nabi itu. Sebelum kita bimbang tentang bagaimana kita boleh membuatkan bangsa-bangsa bertobat, mungkin kita sendiri seperti Yunus perlu diubah di hadapan Tuhan semua bangsa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan karena renungan pada hari ini memberikan kami satu pelajaran yang begitu penting, bahwa apa yang perlu diubahkan terlebih dahulu adalah diri kami sendiri sebelum kami berusaha untuk mengubahkan orang lain. Biarlah kami dapat membukakan hati kami dan Tuhan memampukan kami untuk membukakan seluruh hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan karena telah memimpin kami pada hari ini dan sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.